Cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku ingin melanjutkan video dari part 1 yang menanyakan sebuah pertanyaan-pertanyaan hidup yang bisa dipecahkan dengan pemahaman filsafat. Bagi yang belum tahu ini video apa, disarankan untuk menonton video part 1-nya dahulu, lalu menonton di part 2-nya di sini. Sebelumnya, bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Muhammad Faiza Octavia Erliandi. Saya berasal dari Prodi Hubungan Internasional kelas A dengan NIM 2002-046-006 Universitas Mula Warman. Mungkin di video part 1 aku kemarin, di sana aku belum terlalu memahami atau belum secara kritis menjawab sebuah pertanyaan hidup tersebut. Lalu aku masih terlalu ngegantung dan belum memakai bahasa ilmiah yang agar bisa mendapatkan sebuah jawaban yang valid untuk menjawabnya gitu. Oke, kembali ke pertanyaan aku yang di part sebelumnya, yaitu mengapa Tuhan tidak memberikan semua manusia mempunyai hidup yang sama kaya? Apakah Tuhan itu adil gitu? Jadi jawaban yang dan jawaban dari kata kunci dalam pertanyaan ini adalah hidup bahagia gitu. Jadi kita pelan-pelan menanyakan kembali apa itu hidup bahagia. Menurut Google, bahagia adalah suatu keadaan, pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Dan kebahagiaan seseorang bukan hanya dilihat seberapa mapan orang tersebut, melainkan dilihat dari sisi kegembiraan dan apakah orang tersebut merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Lalu dari part 1 aku kemarin, saya mendefinisikan orang bahagia adalah orang yang memiliki banyak uang atau kaya. Balik lagi ke kalimat saya yang tadi, jika manusia tersebut merasa cukup, maka bahagialah orang tersebut. Dan jika saya selalu beranggapan bahwa bahagia ditentukan seberapa kaya orang tersebut, maka saya salah memahami makna dari kebahagiaan. Oke, jadi saya sudah membaca dari beberapa buku dan jurnal tentang bahagia. Jadi para ahli itu belum ada kata sepakat tentang mendefinisikan kata bahagia itu, karena bahagia ini di setiap orang itu berbeda-beda. Akan tetapi di sini saya ingin sepakat dulu kepada kalian sebagai penonton bahwa arti kebahagiaan itu adalah sebuah perasaan. Jadi, perasaan manusia itu seperti spektrum atau bandul jam dinding yang bergerak antara dua kutub, yaitu pain atau rasa sakit dan pleasure atau rasa nikmat gitu. Bayangin aja jika di dalam suatu kondisi manusia itu selalu condong ke arah kutub pleasure atau rasa nikmat gitu, maka manusia akan selalu merasa bahagia. Jika sebaliknya, manusia itu sering condong ke arah kutub pain atau rasa sakit, maka yang sering deritanya adalah rasa sakit gitu. Berdasarkan hal tersebut, kebahagiaan adalah gimana kita mendapatkan pleasure sebanyak-banyaknya dan gimana cara menghindari rasa pain tersebut atau rasa sakit tersebut. Akan tetapi, konsep kebahagiaan seperti tadi dibantah oleh seorang profesor saintis yang bernama Paul Dolan. Dalam bukunya yang berjudul Happiness by Design, di situ menjelaskan pleasure atau kesenangan itu bukan satu-satunya komponen kebahagiaan. Komponen lain yang gak kalah penting adalah kebermaknaan. Kalian itu bisa merasakan bahagia karena kalian pernah merasakan kebahagiaan seperti menonton film yang seru, makan yang enak, ataupun bermain game sampai ngakak dengan teman-teman kalian gitu. Tapi kalian juga bisa mendapatkan kebahagiaan dengan menemukan makna dari sesuatu yang kalian jalanin. Dan sebagai contoh, kalian bisa saja merasakan pleasure dalam menonton film dan bermain game seharian. Tapi bisa saja kalian tidak merasa bahagia karena hal tersebut tidak menghasilkan apa-apa buat hidup kalian. Alias pleasure tersebut tidak bermakna buat hidup kalian, atau hanya membuat hidup kalian itu menjadi tidak berguna gitu. Kalau menurut Profesor Dolan, rahasia kebahagiaan jangka panjang adalah ketika pleasure dan purpose dapat terpenuhi secara seimbang. Kalau kalian merasa hidup kalian terlalu banyak hal-hal yang berbau pleasure, misalnya bermain game seharian dan sebagainya,
maka kalian bisa menambahkan kegiatan yang ngasih kalian purpose. Maksudnya sebaliknya, jika kalian terlalu banyak kegiatan berbau purpose, maka hidup kalian cenderung kaku. Maksudnya kalian ini harus berjalan seimbang gitu, agar kalian itu bisa menikmati hidup kalian. Dan jika kalian itu terlalu banyak memiliki kegiatan yang berbau purpose, maka hidup kalian itu akan cenderung kaku gitu. Dan kalian itu nggak bisa menjadi orang yang santuy gitu. Menurut saya kita perlu pertimbangkan buat santai sejenak untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan dan ngasih kalian kebahagiaan. Dan langkah awal untuk melihat tingkat kebahagiaan adalah dengan mengidentifikasi apa yang kurang dalam hidup kalian gitu. Apakah kalian adalah orang yang kebanyakan purpose, minim pleasure, atau sebaliknya? Atau jangan-jangan kalian adalah bukan tidak memiliki atau kekurangan keduanya gitu. Coba kalian komen di video di bawah ini, kalian itu masuk di bagian yang mana gitu. Kalau masalahnya adalah kekurangan pleasure, mungkin relatif agak gampang, karena kalian pasti dengan mudah menyebutkan hal-hal apa saja yang membuat kalian senang. Misalnya kalian akan bermain game seharian, atau nonton film, atau makan makanan yang banyak gitu. Tapi hal apa saja yang membuat kalian purpose? Nah, mungkin hal ini yang lebih rumit, karena kalian harus mencari tujuan atau makna hidup yang kalian jalanin gitu. Oke, akhir dari video ini adalah setiap manusia punya kehidupannya masing-masing, dan kita tidak bisa mengukur kebahagiaan manusia berdasarkan tolak ukur yang berbeda. Tuhan mempunyai caranya sendiri, dan persoalan kaya bukan hanya sebagai tolak ukur kebahagiaan sebuah orang, melainkan ada hal-hal lain yang di luar dugaan kita yang bisa membuat kita menjadi hidup bahagia. Sekian dari saya dalam video part 2 ini. Jika saya terdapat banyak salah-salah kata atau salah menyebutkan istilah-istilah dalam video kali ini, mohon dimaafkan. Dan bagi yang mau berbagi ceritanya, di kolom komentar di bawah ini sangat diperbolehkan, dan kita bisa diskusi bersama gitu. Sekian dari video Curhat Filsafat part 2 kali ini, dan tunggu video Curhat Filsafat part 3 selanjutnya. Semoga kita selalu menjadi manusia yang hidup bahagia dan paham arti kehidupan yang sebenarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.